A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita puji Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberi Allah kepada kita. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, adapun kajian kita singkat adalah tentang masalah doa. Termasuk adalah adab dan sebab-sebab terkabulnya doa. Adapun adab-adab berdoa itu adalah pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memulai doa dengan tentunya kita isti'azah kepada Allah, kita mengucapkan basmalah, kemudian kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan kemudian berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal dan kemudian juga termasuk di akhir doa. Kemudian menghadirkan hati saat berdoa. Kemudian melembutkan suara ketika berdoa dengan mengakui dosa-dosa yang telah lalu dan meminta ampunan atas dosa-dosa kita. Kemudian mengakui nikmat-nikmat Allah lalu mensyukurinya. Kemudian mengulangi bacaan doa 3 kali. Kemudian selalu memohon doa kepada Allah secara terus-menerus. Kemudian tidak tergesa-gesa meminta dikabulkan doa. Kemudian berdoa dengan mantap dan yakin dikabulkannya doa. Kemudian doa yang dipanjatkan tidak mengandung dosa dan memutuskan tali persaudaraan. Tidak berlebihan juga tentunya dalam berdoa. Kemudian tidak mendoakan kejelekan terhadap keluarga, jiwa, harta, dan anak. Kemudian makanan, minuman, dan pakaiannya haruslah senantiasa halal dan baik. Kemudian mengembalikan harta hasil kejahatan kepada pemiliknya bila ada. Kemudian merendah diri dan khusyuk. Kemudian bersuci dari hadas dan najis. Kemudian mengangkat kedua tangan sampai kedua bahu dengan merapatkan keduanya dan bagian kedua telapaknya mengarah ke langit. Jika dikehendaki menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya, sementara bagian luar telapak tangan menghadap ke arah kiblat. Kemudian menghadap kiblat saat berdoa dan berdoa di saat senang dan susah dan berdoa dengan doa-doa yang mustajab dan ada dalilnya. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian masalah waktu, tempat dan kondisi terbaik agar doa dikabulkan. Pertama, waktu terbaik untuk berdoa termasuk sepertiga malam terakhir, malam Lailatul Qadar, usai salat wajib, kemudian antara azan dan iqamah, kemudian beberapa saat pada setiap malam, beberapa saat pada Jumat, yakni setelah asar menjelang terbenamnya matahari. Ketika turun hujan, ketika dalam barisan perang di jalan Allah, ketika azan salat wajib, bila tidur dalam keadaan suci, kemudian bangun di malam hari dan berdoa. Kemudian tentu adalah di bulan daripada bulan suci Ramadan. Kemudian tempat terbaik untuk berdoa di dalam Ka'bah dan Hijr Ismail. Pada hari Arafah di padang Arafah, saat di Safa dan di Marwah, kemudian di Mas'alul Haram, kemudian setelah melempar jumrah, sughra dan wusta pada saat haji, kemudian saat minum air Zam-Zam. Tentu kondisi terbaik untuk berdoa saat berdoa dengan lafaz la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada yang berhak disembah selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku sebelumnya termasuk orang zalim. Kemudian ketika berdoa dengan menghadapkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdoa selesai wudu, kemudian doa musafir, doa orang sakit, doa orang terzalimi, doa orang tua kepada anaknya, baik kebaikan maupun kejelekan. Doa orang yang berpuasa saat berbuka, doa orang yang dalam keadaan darurat, doa dalam keadaan sujud, doa ketika kaum muslimin berkumpul dalam majlis zikir, doa ketika ayam berkokok, doa ketika menyendiri di tengah malam dan mengucapkan la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah selain Allah. Kemudian beristighfar dan berdoa. Ini saja kajian singkat kita. Mudah-mudahan dapat kiranya bermanfaat buat kita dan kita terus tidak tentunya bosan dan jenuh, apalagi sampai berputus asa. Kita berdoa kepada Allah, teruslah kita minta
Mudah-mudahan doa kita insya Allah semoga dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.